Misalkan di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5. Ada di situ keterangan tentang mencirikan orang-orang yang beriman gitu. Maka ketika dia selesai sampai baca ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika kita berhenti pada ayat yang kelima ini yang merupakan akhir dari suatu penjelasan, ya. Jadi akhir dari suatu penjelasan tentang golongan orang-orang yang bertakwa. Karena Allah jelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Menjelaskan orang-orang yang bertakwa. Yang mana tuh? Lanjut ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Walladzina yu'minuna bima dan seterusnya. Ketika dari ulaika ala hudan dan seterusnya berhenti pada humul muflihun. Berarti selesai bahasan tentang di antara makna ciri-ciri orang yang bertakwa yang dimaksud tadi pada ayat yang kedua gitu, ya. Maka ketika kita berhenti pada humul muflihun, maka itu wakafnya tam sempurna. Kalaupun kita menghentikan bacaan terus nggak membaca lagi, ya tam sempurna itu. Makna artinya sudah sempurna, lafaznya sudah sempurna, seperti itu, ya. Jadi pada ayat yang kelima ketika kita berhenti, ayat ini merupakan akhir dari suatu penjelasan tentang golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat selanjutnya tidak lagi berkaitan baik secara lafaz maupun secara makna. Kenapa? Pada ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan seterusnya. Itu penjelasan tentang makna yang lain. Jadi kisah yang lain. Pada ayat selanjutnya Allah mengkisahkan berfirman tentang ciri-ciri orang yang kafir gitu. Ciri orang yang kafir bagaimana itu? Orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi seperti itu. Nah, biasanya tanda wakaf yang dapat dijadikan pedoman guna menunjukkan bahwa wakaf pada tempat tersebut tergolong sebagai wakaf tam ialah ada tanda wakaf lazim, tandanya mim kecil, atau tanda wakaf mutlaq huruf to, atau tanda wakaf al-waqfu aula atau cili qaf lam ya situ. Al-waqfu aula, ya, qaf lam ya di situ. Itu wakaf yang mencirikan, menunjukkan bahwa wakaf pada lat tersebut tergolong sebagai wakaf tam umumnya ya. Jadi ketika pada tanda-tanda wakaf seperti itu berhenti. Apalagi tanda wakaf lazim nanti ya akan kita bahas tanda-tanda wakaf, ya, tanda-tanda wakaf. Yang sekarang yang kita pelajari pengertian tentang pengertian wakaf itu sendiri dan hukum-hukumnya, ya, hukum-hukumnya. Jadi pembagiannya wakaf ada tadi apa? Ada wakaf ittirari, ada wakaf intidhari, ada wakaf ikhtibari, dan yang kita bahas wakaf ikhtiyari. Adapun ittirari jaiz hukumnya. Adapun ikhtibari ataupun intidhari, ya, itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja itu. Nah, untuk wakaf ikhtiyari ini hukumnya terbagi atas tam sempurna. Itu yang sudah kita bahas, ya.
Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Sudah ngomong setengah jam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah. Baik, kita lanjut saja biar bahasan wakafnya selesai ya. Adapun yang kedua, pembagian daripada wakaf ikhtiyari ini ada wakaf yang kafi, halaman 180. Halaman 180 ya, dibuka bukunya tuh yang punya buku ya, yang punya buku. Halaman 180. Ada namanya wakaf kafi. Secara bahasa kafi artinya cukup, ya, cukuplah gitu. Wakaf kafi menurut istilah al-waqfu ala kalimatin lam yata'allaq ma ba'daha biha wala bima qablaha lafzan bal ma'nan faqata. Berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafaz, tetapi hanya berkaitan dari segi maknanya. Gitu. Misal sebagai contoh, seorang qari memilih menghentikan bacaannya pada akhir ayat. Masih contoh di surah Al-Baqarah ayat yang keempat. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ya, ketika kita berhenti di yuqinun, dia menyelesaikan bacaannya misalkan saja. Ya, dari segi lafaz atau aturan ketatabahasan atau i'rab ya, berhenti pada akhir ayat di atas sudah cukup memadai. Namun dari segi makna atau keterangan yang ditampilkan, ayat itu masih ada bertalian atau ada kaitan dengan ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi masih ada kaitan makna di ayat selanjutnya. Tapi ketika dia berhenti di ayat yang keempat, boleh-boleh saja. Itu nama wakafnya kafi, cukup. Kalau bahasa mungkin ituan berakhir di titik gitu ya, berakhir di titik gitu. Tapi bukan di paragraf, di titik ya. Ini kalimatnya titik, tapi masih ada lanjutannya gitu ya, masih ada lanjutannya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Itu bahasa di bahasa. Jadi kan ada istilah paragraf gitu ya, berarti sudah kelar tuh makna bahasanya gitu ya. Udah ceritanya kelar, melanjut kepada cerita selanjutnya. Itu namanya tadi wakaf tam, sempurna. Nah kalau di sini nih ya lafaznya udah sempurna gitu, lafaznya sudah bagus. Cuma di depannya masih ada kaitannya dengan ayat yang dia baca. Masih ada kaitan dengan ayat yang dibaca. Ini ayat selanjutnya. Tapi kalaupun dia berhenti di situ, maka wakafnya namanya kafi. Cukup gitu. Adapun misalkan ada tanda-tanda wakaf di situ, biasanya ada tanda wakaf kafi, hurufnya pakai huruf jim ya, huruf jim. Wakaf jaiz namanya. Wakaf jaiz, tanda jim kecil di mushaf Al-Qur'an yang kita punya di rumah kita, itu kan ada tanda-tandanya tuh ya. Kalau yang mushaf standar Madinah emang dikit tanda-tanda wakafnya. Tapi kalau kita itu yang mushaf standar Indonesia banyak tuh ya. Karena kita umumnya ya mungkin mau saya yang tidak terlalu banyak mengetahui daripada makna artinya gitu atau maksud yang ditujukan seperti itu. Maka ya tadi kita ngikut saja, tiba saja. Muqallid saja, kita ngikut saja. Taklid saja kepada ulama-ulama yang memang ahli di dalamnya.
Karena untuk membahas tentang masalah hukum-hukum dalam wakaf dan ibtida ini kemarin sudah kita jelaskan. Paling enggak 3 syaratnya dia yang harus kuasai. Harus kuasai 3 hal. Yang pertama tentang ilmu bahasa, ya. Dikuasai nahu, sorof, dan ilmu balaghah dan lain-lain sebagainya. Yang kedua mesti dia menguasai ilmu tafsir. Dan yang ketiga dia menguasai ilmu qiraat. Arti ilmu qiraat ini bukan ilmu lagu yang pakai 7 lagu, pakai nazam, bukan ya. Ilmu qiraat itu ilmu yang membahas tentang bacaan qiraat yang sekarang terkenal Imam 7 atau Imam 10, yang sugro, yang kubro, dengan berbagai macam imam, riwayat, jalur tarik dan lain-lain sebagainya gitu. Dan juga para ulama-ulama ahlu fikih juga mereka juga bisa menguasai dalam halnya. Tapi 3 hal yang tadi mesti ada tuh. Kalau dia ingin lebih memperdalam tentang wakaf dan ibtidah gitu. Kalau kita nggak punya, nggak bisa dan lain sebagainya, cukup jadi muqallid saja, ya, ngikut saja dengan ulama-ulama yang paham di bidangnya. Seperti itu. Itu namanya wakaf kafi. Yang ketiga, wakaf hasan, masih di halaman 180. Ya. Wakaf hasan, ya. Hasan secara bahasa artinya baik. Secara bahasa artinya baik. Jadi wakaf hasan menurut istilah ialah al-waqfu ala kalimatin ta'allaqa ma ba'daha biha wa bima qablaha lafdhan wa ma'nan bi syarti tamamil kalami inda tilkal kalimah. Berhenti pada kalimat yang secara lafaz atau secara i'rab dan makna masih berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Tetapi dengan syarat susunan kalimatnya telah sempurna. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, wakaf hasan ialah wakaf pada lafaz yang dipandang baik, tetapi tidak baik bila memulai dari lafaz sesudahnya gitu. Artinya ketika kita nggak ngulang mundur ke belakang, ya nggak baik hukumnya gitu. Jadi boleh-boleh saja berhenti di situ, bagusnya diulang dari belakang dikit. Tentu dengan ibtidah yang bagus juga, ya. Alasannya karena wakaf sesudahnya itu masih berhubungan secara lafaz dan makna dengan lafaz yang diwakafkan atau kita berhenti di situ. Wakaf hasan dapat terjadi di pertengahan ayat atau di akhir ayat. Contoh wakaf hasan di pertengahan ayat ialah berhenti pada lafaz, misal alhamdulillah, ya. Kita berhenti di situ. Kalau dilihat dari susunan kalimatnya, wakaf di atas sebenarnya sudah sempurna, ya. Maknanya sempurna, segala puji milik Allah, segala puji bagi Allah. Tetapi dari segi lafaz dan makna masih berhubungan erat dengan lafaz selanjutnya. Pada bacaan Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, jadi yang berkedudukan sebagai sifat dari lafaz sebelumnya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Ketika kita nyambung dari Rabbil Alamin, ya. Maknanya itu sebenarnya sudah mafhum, ya. Cuman nggak baik saja misalkan kita membaca pada langsung Rabbil Alamin, ya. Jadi maknanya secara umum belakang dan depannya itu masih berkaitan. Tapi berhenti di situ, nama wakafnya hasan. Ya. Kita lanjut. Adapun misalkan contoh wakaf hasan untuk akhir ayat ialah menghentikan bacaan pada akhir ayat berikut ini. Misal baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'ashr innal insana lafi khusr. Kita berhenti di situ kan? Ya. Nah, dari segi susunan kalimat, waqaf di atas sudah baik. Tetapi dari segi lafaz dan makna masih berhubungan dengan ayat selanjutnya. Kenapa? Kalau berdasarkan makna arti innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kalau nggak dilanjutin ayatnya yang masih berhubungan dengan ayat itu yang kita berhenti di situ, maka makna artinya bisa jadi rancu. Yang terpenting kita ngelanjutin bacaannya ya. Wakaf di situnya boleh, yang terpenting jangan kita kotok atau berhenti langsung shadaqallahul azim ya. Maka berantakan nanti wakafnya lain lagi itu kalau yang begitu ya. Wakaf selanjutnya nanti. Nah, kalau wakaf hasan di sini dia masih berhenti untuk mengambil nafas, masih melanjutkan pada bacaan selanjutnya. Dia lanjutin illalladzina amanu wa amilus shalihat ila akhir ayah. Misalkan seperti itu. Kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan sampai arti mana selanjutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya wakaf setiap akhir ayat itu hukumnya hasan. Wakaf berhenti di setiap akhir ayat itu hukumnya wakaf hasan. Ibtidak kita mulai di awal daripada ayat juga ibtidak hasan ya. Kenapa demikian? Karena sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di antaranya suratul Fatihah, maka ketika baca dari Bismillahirrahmanirrahim, Nabi berhenti, ngambil nafas, yakif, kemudian melanjutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti di akhir ayat, ambil nafas, lanjutin lagi Ar-Rahmanirrahim, berhenti, ambil nafas. Nah, jadi wakaf seperti itu di akhir-akhir ayat adalah wakaf hukumnya hasan gitu. Baik, walaupun belum selesai secara maknanya. Secara maknanya belum selesai, tapi berhenti di akhir-akhir ayat tersebut, hukumnya namanya hasan gitu. Baik. Jadi demikian wakaf hasan. Secara kesimpulannya wakaf hasan jadi dua lafaz atau ayat yang terpisah karena pemberhentian bacaan masih memiliki hubungan erat dari segi lafaz dan makna. Biasanya kalau di tanda wakaf di situ ada tanda shad sama lam ya. Wakaf al-waslu aula. Ya lebih baik diterusin gitu maksudnya ya. Atau wakaf silih gitu. Jadi kalau dilanjutin, bagusnya lanjutin biar jangan berhenti di situ. Tapi kalau mau berhenti di situ juga, hasan, boleh. Gitu ya. Hasan, baik. Ya, tapi intinya jangan sampai kotok. Jangan sampai kotok, artinya apa? Berhenti menyelesaikan bacaan, tidak melanjutkan lagi. Karena masih ada hubungan ayatnya. Seperti itu. Baik, sampai 3 dulu saja dulu. Insya Allah untuk selanjutnya ada namanya waqaf qabih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi masih belum praktek ya. Masih belum praktek, cukup teori dulu nih biar mengetahui tentang pengertian-pengertian wakaf dan hukum-hukumnya. Jadi ada wakaf tentang ikhtiari yang kita bahas, bahwa wakaf ikhtiari itu ada yang tam sempurna, ada yang kafi cukup, ada yang hasan seperti tadi bahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tutur kata yang kurang baik, yang kurang tertata ataupun yang kurang dipahami, mohon maaf di dalam bimbingan kajian ini. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya makin baik, makin bagus. Dan insya Allah MTA 56 makin eksis dan menyebarkan dakwah kepada umat Islam. Dan mudah-mudahan kita yang menerima jalan dakwah bisa melapangkan dada kita untuk terus mau belajar, untuk mau terus dibimbing,
syukur-syukur bisa kita membimbing yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya ditutup billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.